Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Wahai sahabatku dimanapun berada, semoga selalu dirahmati Allah Tuhan segenap raya. Dalam kesempatan kali ini, kami akan beberkan dan kami akan perkenalkan Nur Muhammad. Dan siapa itu Nur Muhammad, bagaimana terciptanya, dan apa nama Nur Muhammad sebelum bernama Nur Muhammad, akan kami buka di video ini secara lengkap. Penciptaan Nur Muhammad berawal dari zat wajibal wujud Allah yang masih tersembunyi, tidak dikenal, tidak diketahui, dan belum ada yang menyembah zat wajibal wujud atau Allah. Ada sosok yang mensahirkan zatnya sendiri, dan ketika itu belum ada sesuatu apapun, waktu, masa, tempat, ruang agyar, hanya dirinya sendiri, tiada yang lain. Ketika itu zat wajibal wujud Allah berfirman, "Aku adalah bagai istana yang tersembunyi, tiada yang mengetahui dan tiada yang mengenal. Maka aku membuat sesuatu yang lain agar aku bisa dikenal." Dari firman ini, Allah teringin menciptakan sesuatu selain dirinya. Kala itu Allah belum bernama Allah, maka Allah bertajalli dan terjadilah ayan korjia. Ketika itu Allah zat wajibal wujud bernama atau alif ha. Lalu Allah bertajalli lagi dan muncullah ayan sabita. Ketika itu Allah zat wajibal wujud bernama hu ha waw. Kemudian Allah bertajalli lagi dan terciptalah Nur Muhammad. Ketika itulah dia zat wajibal wujud bernama Allah. Maka sekarang tercipta sesuatu selain dirinya, yaitu ruang, waktu, tempat, dan makhluk yang baru tercipta, yaitu Nur yang orang-orang sekarang disebut Nur Muhammad. Kala itu Nur Muhammad belumlah bernama Nur Muhammad ketika Allah hendak membuat zat yang selain dirinya. Untuk supaya zat baru tersebut mengenal Allah, maka Allah mengambil segenggam dari nur sifat jamalnya. Lalu segenggam nur sifat jamalnya itu digenggam, dan Allah berkata kepada segenggam nurnya, itu kuni Muhammadan. Lalu terciptalah zat baru, yaitu nur yang bernama Muhammad. Di alam Zatul Buhti itu hanya ada dua zat saja, yaitu Allah dan Nur Muhammad. Keduanya serupa indah namun tak sama, tak sama namun serupa. Ketika Nur Muhammad baru tercipta, maka Nur Muhammad terpukau kagum dengan nur zat yang ada di depannya, yaitu nur zatnya Allah. Saking terpukaunya, maka Nur Muhammad berkata, "Allahumma." Itulah kata-kata pertama Nur Muhammad, sekaligus kata yang pertama sekali terucap oleh makhluk yang paling pertama di alam raya. Nur Muhammad berkata, "Allahumma," karena terpukau dengan keindahan nur zatnya Allah yang ada di depannya itu. Karena Nur Muhammad merasa teramat sama nurnya dengan nur Allah yang ada di depannya, nur Allah, maka Nur Muhammad berkata, "Siapa Tuhan dan siapa hamba?" Maka Allah menjawab kata-kata Nur Muhammad tadi, "Dimanapun aku sembunyi, maka kau tak akan dapat menemukan aku tanpa petunjukku. Dan dimanapun kau sembunyi, aku akan tetap menemukan karena kau dari aku." Lalu Nur Muhammad menjawab, "Kau Tuhan dan aku hamba." Lalu Allah berkata, "Aku ada karena kau ada, dan kau ada karena aku ada." Lalu Allah berkata, "Zahirul Rabbi wal batinul abdi." Yang telah zahir adalah Tuhan, dan yang masih batil adalah hamba Muhammad. Dan Nur Muhammad menjawab, "Illallahu Allah huwa ruhum." Hanya Allah, dialah Allah yang penyayang. Itulah kalimat batin Nur Muhammad. Lalu Allah berkata, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku Tuhanmu? Lalu Nur Muhammad menjawab, "Bala wa rabbuna la ilaha illallah." Iya, kau Tuhanku, la ilaha illallah. Lalu Nur Muhammad bersaksi, "Hu satullah, asyhadu alla ilaha illallah." Dialah zat Allah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang mewujud melainkan hanya Allah.
Itulah yang memisahkan mana nur Allah dan mana nur Muhammad. Dan Allah menjawab kesaksiannya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya Allah bersaksi bahwa Muhammad Rasul Allah. Dari sinilah pertama kalinya Allah meresmikan bahwa Nur Muhammad adalah Rasul. Itulah dua kalimat syahadat diri Nur Muhammad atau syahadat Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad mengucapkan La ilaha illallah Muhammad wujudullah, La ilaha illallah nuri hakukullah, La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. Itulah tiga kalimat tauhid yang diucapkan Nur Muhammad. Lalu dilanjutkan dengan solawat. Itulah induk dari segala sosoknya memancarkan aura Nur Muhammad. Untuk melengkapi pengetahuan di atas, kami akan membuka dan akan mengupas tuntas, dan insya Allah barokah wawasan yang pernah kami tahu juga dari berbagai sumber untuk bahan menambah wawasan. Jadi seandainya ada yang tidak sepaham, terlebih dahulu kami meminta maaf karena lagi dan berharap manfaat. Nur kun hutsul syahadat kosong. Syahadat kosong, alam masih belum ada apa-apa atau jibu kecuali rahasia sir. Namanya la sautin wala harfin, sama dengan tidak bersuara dan tidak berhuruf. Artinya aku adalah aku atau dia adalah dia, yang merupakan nama batin, hanya satu kata tapi bermakna syahadat dan berarti beberapa kata, yang menjadi rahasia dan yang dikeramatkan. Seandainya dibuka atau dipaparkan, tentu saja bukanlah rahasia lagi, tapi jadi rahasia umum namanya. Dalam buku Mencari Nama Tuhan yang ke-100, penulis menyebut nama itu adalah Ahad, artinya maha satu-satunya. Satu kata tapi bermakna syahadat dan berarti beberapa kata, yang menjadi rahasia matkan. Seandainya dibuka atau dipaparkan, tentu saja bukanlah rahasia lagi, tapi jadi rahasia umum. Dalam buku Mencari Nama Tuhan yang ke-100, penulis menyebut nama itu adalah Ahmad, artinya maha satu-satunya. Satu kata tapi bermakna syahadat. Satu kata tapi artinya beberapa kata, maha satu-satunya atau satu. Karena satu pasti ada dua, tiga, dan sebagainya. Ahad adalah nama sohir Allah yang ke-100 yang termaktub dalam surat Al-Ikhlas, bukan Al-Ahad, bukan pula Al-Wahid. Namanya itulah yang jadi amalan atau wilayah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu besar. Bahkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah mendengar suara terompah atau sandal sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah di surga. Bilal bin Rabah adalah seseorang negro yang dibebaskan dan menjadi muslim, lalu menjadi 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang merupakan nama Allah juga terdapat dalam Al-Quran adalah Khairul Makirin, bukan termasuk dalam Asmaul Husna. Nur yang awal-awal adalah Nur Habibi, bahwasanya yang pertama-tama terjadi pada diriku. Sesudah nur yang awal-awal adalah Nur Habibi atau zat Allah daripada nurnya dengan berfirman kun, yang menerbitkan Nur Muhammad. Nur kun hu satullah, syahadat diri Nur Muhammad yang merasa bahwa dirinya Tuhan karena belum tahu ada Allah, sehingga mendengar firman alas birabbikum. Nur Muhammad terpukau dengan segala keindahan yang dilihatnya sehingga terucap Allahumma. Nur kun illa huwa haq, syahadat batin, pengakuan tentang Allah yang maha hak, sehingga abadilah syahadat karena ada khalik dan makhluk, yaitu syahadat Allah la ilaha illallah dan syahadat Rasul Muhammad Rasulullah. Di zaman Nabi Musa alaihissalam juga ada yang termaktub dalam Al-Quran, innami annallahu, syahadat awal Allah ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog langsung di Bukit Tursina. Sebelum syahadat Nabi Musa, la ilaha illallah, Musa kalamullah.
Ada pula syahadat Nabi yang lain seperti syahadat Nabi Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah Ibrahim Khalilullah. Syahadat Nabi Isa alaihissalam, La ilaha illallah Isa Ruhulullah. Terucap pula firman pengasih Allah kepada Nur Muhammad, Zohiru Rabbi wal batinul abdi. Dalam riwayat lain ada tambahan illallah wallah waruhum. Dalam sebuah riwayat juga dikatakan Zohiru Rabbi wal batinu abdu, artinya zohir Tuhan itu ada pada batin hambanya. Di dalam ilmu hakikat inilah yang sebenarnya untuk mengesahkan Allah dengan mengenal diri agar bisa sempurna untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nur Muhammad memuji diri sendiri kepada Nur Habibi yang awal-awal, Zikir Nur yang awal-awal, yaitu La ilaha illallah Muhammad wujudullah, La ilaha illallah Nur Hakullah, La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. Maka terucap salawat Nur Muhammad yang pertama, Kun sholli ala Muhammad, kepada alam semesta yang disambut dengan Sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nur Muhammad pula arsy, Lahul Mahfud dan alam semesta tercipta serta Nabi Adam dan diri kita. Syekh Abdul Aziz Syahrani rahimahullah berkata, Inna allaha khalaqa ruhun Nabi sallallahu alaihi wasallam min satihi wal khalaqa alami min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah menjadikan ruh Nabi Muhammad daripada zat Allah, dan sekalian alam ini dijadikan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa syahadat lagi yang terdapat di dalam suluk Sujinah. Suluk ini terdiri dari 7 pupu yang membahas seputar ilmu tasawuf seperti Nur Muhammad, ruh dan lain-lain. Berikut kami akan sebutkan sinoptis dari suluk Sujinah. Dalam pupu pertama, yaitu pupu Asmaradana, mengenal syahadat 7 dan syahadat 3. Adapun syahadat 7 adalah syahadat orang awam, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selanjutnya syahadat al-tariqah, yaitu la ma'budu illa Allah. Selanjutnya syahadat hakikah, yaitu la majuda illa Allah. Selanjutnya syahadat ma'rifah, yaitu la ya'rifu illa Allah. Syahadat batin, yaitu Allah jero ciptaan atau di dalam ciptanya. Syahadat gaib, yaitu Yahu. Dan syahadat barsya, yaitu hak. Sedangkan syahadat 3 adalah syahadat muta'awila atau permulaan, ialah syahadat lafal yang dikerjakan lahir batin, yaitu syahida illahu annahu la ilaha illa huwa. Selanjutnya syahadat mutawassita atau pertengahan, falnya syahidina ala anfusina. Dan syahadat mutakhira alakhir, lafadznya la ilaha illa huwa. Syahadat yang disebut sehari-hari disebut syahadat syariah, lafadznya la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Adapun yang lain syahadat yang dipakai oleh ahli wa'id, yaitu asyhadu alla ilaha illahu Muhammadur Rasulullah. Mungkin masih ada beberapa syahadat lain lagi seperti syahadat diri, syahadat ruh dan lain-lain yang bisa jadi banyak versi, tapi kami rasa cukup tulisan di atas tentang macam-macam syahadat bersifat Nur Muhammad ini, yaitu menyembah maujud Nur Muhammad ini, yaitu Yatimullah, Nur tak beribu, tak berbapak, yang dulu pernah mensahir ke dalam batang tubuh Nabi Isa alaihissalam beribu tahun yang lalu. Setelah itu maujud pula sahir Nur Muhammad ke dalam batang tubuh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahirnya Nur Yatimullah ini dalam batang tubuh Nabi Isa telah membimbing beliau menyatu dan selaras dengan Allah. Begitu pula sahirnya nur ini pada batang tubuh baginda Nabi Muhammad telah merujuk Rasulullah atas izin Allah, dan pencarian beliau akan tauhid dan agama sejati ini, yaitu Islam. Kedua nabi ini adalah sarang dari Nur Muhammad yang maujud
dalam bentuk zohir yang boleh dikatakan Nur Muhammadnya bangun secara sempurna disempurnakan Allah semata-mata. Namun jangan diduga bahwa pada makhluk Allah lainnya Nur Muhammad ini tak dapat bangun secara utuh. Nur Muhammad itu hak dari semua makhluk Allah yang hendak menemukan sejatinya khalifah dan tujuannya ia diciptakan. Di dalam Nur Muhammad itu terkandung sejuta gen Tuhan atau sifat-sifat ilahi, kodrat dan kuasa Allah. Bagi siapa saja makhluk yang dapat menghujamkan sedikit demi sedikit kuasa Allah dalam Nur Muhammad itu kepada setiap jaringan tubuhnya, maka ia secara otomatis akan dapat mencicipi kuasa itu langsung dari induk Nur Muhammad, yaitu Nur Allah semata-mata. Nur Muhammad ini memiliki nama asal mula sebelum ia bernama Nur Muhammad. Ia terdiri atas 7 nama yang tersebut oleh makhluk pada setiap berada pada sarangnya. 7 nama Nur Muhammad ini tersebut setiap ia sampai pada setiap alam ketuhanan atau alam langit Tuhan. Pada alam pertama atau langit pertama arsy, Nur Muhammad bernama Nur Kasam. Ia belum bersifat makhluk dan belum berwujud, selain hanya nur semata-mata yang masih bersanding dengan nur Allah. Kasamlah jua ia karena belum berupa dan berbentuk. Pada saat ini nur Allah itu sendiri yang berpecah belah memisah dari nurullah semata-mata, 2 sifat namun satu zat. Pada alam langit kedua, Nur Muhammad ini bernama Nur Kalam. Ia sudah bersifat makhluk, bukan lagi bersifat nurullah. Walaupun belum berbentuk makhluk, Nur Kalam sudah zahir kepada bentuk, yaitu kalimat kun fayakun. Pada alam langit ketiga, Nur Muhammad ini bernama Nur Jamal. Nur ini sudah memiliki sifat dan sudah memiliki bentuk rupa makhluk, yaitu sifat dan kehendak Allah atau sifat Jamal Allah. Apa itu sifat Jamal? Yaitu sifat Allah bersir memuji keesaannya semata-mata. Pada alam langit keempat, Nur Muhammad ini bernama asal mula Nur Jalal, yaitu nur yang terdiri dari bentuk zahir sifat Jalal Allah, yaitu sifat berkehendaknya Allah akan makhluknya. Pada langit kelima, Nur Muhammad ini bernama Nur Baya Putih. Nur ini sudah zahir sebenar wujud dalam bentuk dan rupa makhluk. Ia sudah bersifat selayaknya makhluk Allah awal, yaitu menyembah dan menyadari siapa sesembahannya. Nur Baya Putih meneteskan makhluk lainnya berbentuk cahaya makhluk, yaitu malaikat dan cahaya alam semesta. Pada masa inilah bermulanya semua malaikat dan alam semesta ini bersikir dan menyembah. Pada alam langit keenam, Nur Muhammad ini bernama asal mula Nur Muhammad, yaitu nur yang ditancapkan oleh malaikat Jibril ke dalam jiwa batang badan Nabi Adam sebagai penyempurnaan dari awal Adam diciptakan. Di alam keenam ini, Nur Muhammad telah utuh menjadi sebenar-benar makhluk Allah, yaitu manusia yang bernama Adam. Hampir semua malaikat mengenal malaikat Jibril dengan nama malaikat rahmat atau Ahmad, sehingga nur yang begitu sempurna yang ia tancapkan kepada batang badan Adam tadi dikenal dengan nama Nur Muhammad, atau nur yang Allah serahkan kepada malaikat rahmat untuk ditancapkan kepada Adam. Lalu Nabi Adam turun ke bumi, sama saja dengan Nur Muhammad tadi bermula hidup dan berada di alam bumi, yaitu alam langit ketujuh. Nur Muhammad benar-benar sudah utuh sebagai modal utama dari hidup manusia pertama itu dalam menjadi khalifah di muka bumi ini. Nur yang bernama Muhammad dalam batang badan Nabi Adam alaihissalam inilah yang bernama benar-benar khalifah atau penguasa bumi yang Allah serahkan kepadanya berbagai sifat kuasa Allah itu sendiri. Adam adalah manusia tak beribu, tak berbapak. Adam adalah makhluk yatim piatu. Nur Muhammad yang ada dalam batang badan ialah selahir senyawa dengannya pula. Siti Hawa hingga 7 keturunan beliau mengetahui bahwa Nur Muhammad dalam tubuh Nabi Adam itu adalah nur yatim piatu jua. Nur itu bersifat tunggal dari Tuhan yang Maha Tunggal. Hingga sampai pada zaman Nabi Sulaiman, nur yang ditancapkan oleh malaikat rahmat atau Jibril ini bernama Nur Yatimullah. Oleh sebab itu, semua nabi dan rasul
selalu menyayangi dan melindungi anak yatim musabab di dalam badan dan jiwa anak yatim yang belum balik. Terdapat Nur Muhammad yang telah masak-masaknya. Nur Muhammad yang telah masak-masaknya ini berbangun sempurna jika anak yatim itu berdoa, maka doanya dikabulkan Allah. Jika dia marah, maka itu marahnya Allah. Kami peruntukkan syariat membangun Nur Muhammad dalam batang badan kita masing-masing secara tak perlu bergantung pada siapapun. Musabbar Nur Muhammad ini itu pada hakikatnya dalam setiap makhluk bernyawa, dan selama kita tidak meninggalkan sembahyang atau menyembah kepada Allah, maka Nur Muhammad ini telah kita minta langsung ijazahnya kepada Allah semata-mata. Pertama, berwudulah, lakukan sembahyang hajat 2 rakaat. Setelah selesai, silakan dihadapkan sholawat ruh Nur Muhammad yang biasa dibaca oleh Nabi Sulaiman dalam membangun Nur Muhammad di badan beliau, atau bisa juga melafazkan salawat Nurisat. Berikut salawatnya. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammad fi arwahi wa ala jasadihi fi ajasadihi wa ala qabrihi fi kuburi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada ruh Nabi Muhammad SAW di antara semua ruh, kepada jasadnya di antara semua jasad, kepada kuburnya di antara semua kubur, dan limpahkanlah pula rahmat dan keselamatan kepada keluarganya dan sahabatnya. Para ulama, ahli hadis, ahli Al-Quran, ahli bernyawa sholat 5 waktu, dan juga ahli tahajud mengatakan, seseorang muslim, mukmin, dan muhsin yang banyak membaca sholawat ini, insya Allah akan bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ia juga bisa bermimpi bertemu dengan ibu, bapak, mertua sudah meninggal. Bacalah sholawat ini di setiap, terutama malam Jumat. Saat membacanya, baiknya dalam keadaan berwudu. Secara hakikat, walau dalam perjalanannya manusia tidak sama seperti pisang, ada yang enak dan yang tidak. Begitu pula dengan Nur Muhammad dalam diri seseorang. Maka tugas kita menjadikan nur itu gemilang dan berkilau dengan cahayanya seperti para waliullah atau orang-orang yang dipilih Allah karena cahaya ilmu, keikhlasan, keimanan, dan ketakwaan juga cinta mereka. Kalau kita bukan Nur Muhammad asalnya, maka kemanakah kita akan kembali setelah nafas ini tidak lagi diizinkan oleh Allah berhembus? Yang tinggal hanyalah sekujur jasad. Tanah akan kembali ke tanah, air akan kembali ke air, angin akan kembali ke angin, dan api akan kembali ke asalnya pula. Sedangkan diri ini adalah milik Allah. Nur Muhammad sebagai bapak ruh dan Nabi Adam alaihissalam adalah bapak jasad, yang mana termaktub dalam Al-Quran dan tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kepada Allah juga akan pulang atau kembali. Apabila kita meyakini diri kita berasal dari Nur Muhammad, maka kita harus bersyahadat dan bersaksi bahwa kita adalah berasal darinya atau mengaku diri kita ini adalah Nur Muhammad. Untuk membenarkan atau menyatakan diri ini adalah Nur Muhammad asalnya adalah yaitu 1 kali atau 3 kali nafas ditarik dengan yahu, dengan hu, panjang baca dalam hati, kemudian ditahan dan lidah dilekukan di langit-langit, kemudian baca di dalam hati, Inni bil haqqi Muhammadin al-haqqul haq. Sesungguhnya diriku adalah kebesaran wujud Nur Muhammad yang sebenar-benarnya. Waktu keluar nafas, baca Allahu Akbar. Rasanya tuliskan yang bisa dipakai untuk umum, sesuai niat untuk apa. Kita pakai pernapasan perut atau dada, yaitu saat menarik nafas dengan menyebut syahadat gaib. Tarik nafas dari hidung, ucapkan dalam hati Yahu dengan hu panjang sampai perut atau dada. Tahan dan naikkan lidah, dilekukan ke langit-langit, lalu baca syahadat.
silakan pilih syahadat-syahadat di atas atau yang umum saja. La ilaha illallah 11 kali atau 21 kali. Lalu keraskan perut sedikit, setelah itu keluarkan nafas pelan-pelan dari mulut. Ulangi 3 kali atau 7 kali. Fungsinya insya Allah banyak sekali, seperti pagar gaib diri, membersihkan atau menambah aura dan lain-lain. Sesuaikan niat. Kalau saya sederhana saja, untuk sekedar mencari ketenangan batin dan ingin hening jika ada masalah. Kian sahabat, syahadat Nur Muhammad. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.